Nah, malam ini saya akan ajak saudara, kita akan buka satu ayat. Hari ini saya akan berbicara satu ayat dalam Matius pasal 14. Saudara boleh buka dalam Injil Matius pasal yang ke-14, ayat ke-27, saya akan bacakan satu ayat ini. Ya, Matius 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, siapa mereka ini? Murid-muridnya. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Saya ulangi sekali lagi. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, segera berarti bukan ditunda-tunda. Tenanglah, aku ini jangan takut. Nah saudara, kalau saudara baca seluruh konteks apa yang baru saja kita baca ayat ke-27, ini dalam kaitannya waktu Yesus selesai beri makan 5.000 orang, lalu Yesus berkata kepada murid-murid, sekarang segeralah engkau bertolak tempat, pergi ke tempat, ke seberang, karena aku akan pergi berdoa. Nanti aku menyusul, kira-kira gitu saya pakai bahasa gampangnya. Sedang mereka dalam perjalanan ternyata mereka mengalami hambatan sangat besar di dalam perahu yang mereka naik. Apa hambatan itu? Mereka menghadapi angin sakal. Angin sakal adalah angin yang datang dari depan, menghambat perahu di mana mereka sedang berlayar di tengah-tengah danau itu, sampai kapal di mana mereka murid-murid ada itu hampir tenggelam, terombang-ambing oleh karena angin sakal itu. Apa yang terjadi? Tiba-tiba tengah malam yang gelap itu sekitar kurang lebih jam 3 subuh, Yesus menjumpai mereka. Apa yang terjadi? Waktu mereka melihat satu bayangan sosok mereka tidak kenal itu, dan apa yang terjadi? Mereka semakin mengalami namanya ketakutan. Kenapa mereka takut? Kenapa? Karena mereka tidak bisa melihat dengan jelas sosok siapa itu. Mereka cuma melihat ada sosok di tengah-tengah badai, di tengah-tengah masalah ombak yang menghantam perahu mereka. Mereka tidak lihat ada satu pribadi yang datang karena gelap, mereka tidak mengenal. Tapi tiba-tiba pribadi yang tidak dikenal mengeluarkan satu perkataan. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Saya mau katakan saudara, kadang-kadang kita tuh tidak mengalami ketakutan karena apa? Kita hidup di dalam satu dunia di mana kegelapan sedang menjajah. Amin. Kita hidup di dunia yang gelap ini sehingga kadang-kadang kita tidak bisa melihat dengan jelas. Sampai-sampai kadang-kadang tangan Tuhan yang siap mengulur pun kita tidak bisa melihatnya karena kegelapan. Akhirnya satu suara itu berkata, tenanglah, aku ini jangan takut. Saudara, kalau pelajari dalam Alkitab begitu banyak sekali kata-kata jangan takut. Waktu Yesus lahir awal dengan peristiwa Natal yang kita kenal, saudara tahu, waktu malaikat Allah utus untuk menyampaikan pesan kepada gembala-gembala di padang, kepada orang-orang Majus, kepada Yusuf, bapak dari Yesus, kepada Maria, ibu daripada Yesus. Selama itu satu pesan, waktu malaikat menjumpai, satu pesan yang disampaikan, jangan takut. Kenapa? Karena sejak zaman Nabi Maleaki sampai Yesus lahir tuh ada jarak 400 tahun atau 4 abad yang disebut masa kegelapan. Kenapa disebut masa kegelapan? Karena tidak ada satu pesan dan nubuatan yang disampaikan oleh para nabi. Melalui Allah menyampaikan pesan melalui para nabi untuk umat Israel khususnya pada zaman itu. Tidak ada pesan. Tiba-tiba Maria harus hamil. Ini kan jadi persoalan karena masa kegelapan 400 tahun. Makanya dimulai dengan satu pesan yang Tuhan sampaikan kepada malaikat. Jangan takut. Amin. Nah saya mau katakan saudara, tahun 2021 nih kita mungkin banyak masalah. Secara manusia kita akan berpikir kira-kira tahun 2022 apa yang akan terjadi. Itu bisa membuat ketakutan. Amin.
Tapi kita bersyukur pesan yang sama yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Tenanglah aku ini, jangan takut. Pesan itu sama untuk kita malam ini. Amin. Sehingga waktu kita melangkah meninggalkan tahun 2021 tinggal berapa jam kan? Kita melangkah dengan satu kepastian karena Tuhan menyertai aku. Amin. Nah sekarang pertanyaannya begini saudara. Apa alasan kok kita jangan takut? Atau apa alasan supaya kita jangan takut? Apa alasannya saudara? Nah saya pelajari Alkitab, yang pertama, alasan pertama, kok Tuhan pesan sampaikan supaya kita jangan takut. Alasan pertama, karena adanya kepastian bahwa Yesus Kristus menyertai kita senantiasa, bukan sampai hari ini saja, tapi sampai pada akhir zaman. Amin. Coba saudara buka Injil Matius 28. Matius 28 ayat 20 saya bacakan di sini. Di sini dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah apa? Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus mengajak murid-muridnya, ada 12 orang, satu pun akhirnya meninggalkan dia, tinggal 11. Selama 3,5 tahun Yesus mengajar mereka, mendidik mereka teori dan praktek bersama dengan Yesus. Termasuk waktu dia beri makan 5.000 orang tuh murid-murid ada. Setelah dia mengajar saudara, lalu dia pergi, katakan pergilah, jadikan seluruh bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarkan mereka segala sesuatu yang sudah kuperintahkan kepadamu. Lalu dia tutup dengan kata-kata ini, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Arti alasannya kenapa saudara? Kenapa kita tidak harus hidup dalam ketakutan? Kenapa kita tidak boleh hidup dalam ketakutan? Alasan pertama, karena adanya kepastian bahwa Yesus Kristus menyertai kita bukan sampai hari ini saja, tapi sampai pada akhir zaman. Amin. Saudara kalau baca dalam Alkitab Perjanjian Lama ada satu kata yang sering kali dipakai, Ebenezer. Arti kata Ebenezer artinya sampai di sini Allah menyertai aku. Pengertian menyertai aku itu bukan berarti sampai di sini lalu ke depannya itu enggak, bukan. Artinya setiap langkah hidup kita, Ebenezer. Begitu saya melangkah langkah kedua, saya tutup dengan kata Ebenezer. Berarti dari langkah ke langkah, penyertaan Tuhan selalu hadir bersama kita. Ini alasan kenapa kita tidak boleh takut. Kenapa? Karena dia selalu menyertai kita sampai pada apa? Akhir zaman. Amin. Nah ini yang disampaikan kepada murid-murid dan malam ini juga disampaikan bagi saudara, bagi saya, bagi kita apa? Semua saudara ya. Jadi saudara lihat alasan kenapa kita jangan takut, karena Yesus menyertai kita bukan sampai hari ini saja, tapi sampai akhir zaman. Berarti tahun 2022 pasti enggak? Akhir zaman kita enggak tahu kapan berakhirnya, tapi Yesus tetap menyertai kita. Amin. Makanya saudara hari ini saudara pastikan itu. Pastikan Tuhan menyertai kita. Makanya dalam Injil Matius 1, waktu anak itu lahir yang namanya Yesus, satu nama diberikan kepadanya. Namanya disebut Immanuel. Artinya Allah menyertai kita. Amin. Berarti Allah itu selalu menyertai kita. Sampai kapan? Sampai akhir zaman. Nah saya mau katakan tahun 2022 tidak ada yang berani menjamin. Saya tetap percaya dunia tidak akan lebih baik. Omong kosong kalau ada orang bilang dunia ke depan akan lebih baik. Di mana ayatnya? Alkitab berkata menjelang kedatangan anak manusia orang yang jahat tambah jahat. Tapi orang yang mencintai Tuhan semakin mencintai Tuhan sungguh-sungguh. Dua fenomena ini sedang terjadi. Jadi saya tidak percaya saudara, tapi ada kabar sukacita hari ini bagi kita yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita akan menikmati janji Tuhan. Amin. Yaitu apa? Jangan takut karena Tuhan menyertai kita. Nah tahun 2022 sebentar kita akan masuk, tinggal beberapa jam. Percayalah Tuhan yang sama yang sudah menyertai kita tahun 2021, Tuhan yang sama masih menyertai kita sampai ke depan.
Ini alasan pertama kenapa kita tidak boleh takut. Amin. Siapa yang takut malam ini? Jujur aja, jujur gak apa-apa. Siapa yang ada rasa takut? Macam-macam kalau kita mau beralasan takut. Pendeta takut juga enggak? Manusia. Tapi justru dalam ketakutan ini kita ingat janji Tuhan, kita jadi kuat. Amin. Saya tidak percaya ada orang yang begitu hebat sampai dia tidak ada rasa takut. Mungkin alasan takutnya bisa bermacam-macam, tapi prinsipnya waktu kita takut, kita berserah kepada Dia, maka Dia berjanji, aku menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Jadi ini alasan pertama, saudara. Alasan pertama, kenapa kita jangan takut? Karena Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sampai pada akhir zaman. Sebagaimana Dia menyertai murid-murid, Dia juga akan menyertai saudara, menyertai saya, menyertai kita semua malam ini. Amin. Ini yang pertama. Yang kedua, alasan yang kedua, kenapa supaya kita jangan hidup dalam ketakutan? Kedua, karena Yesus Kristus yang menjadi kekuatanku. Menjadi kekuatan saudara, menjadi kekuatan saya, menjadi kekuatan kita semua. Alasan yang kedua, Yesus Kristus adalah apa? Kekuatanku. Coba saudara buka dalam 2 Korintus pasal 12. Sudah, 2 Korintus pasal 12. Kita baca ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10, saudara. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka, kata Paulus, aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10, karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara tahu, Rasul Paulus itu melayani Tuhan, itu Tuhan pakai secara dahsyat dan luar biasa. Tuhan pakai dia secara dahsyat dan luar biasa. Tapi rupanya Tuhan izinkan ada kuasa iblis, katakan lagi itu datang selalu mencobai dia. Nah ini yang Rasul Paulus bilang itu seperti duri di dalam daging. Arti ada sesuatu yang membuat dia selalu siap menjadi memiliki kelemahan itu loh. Tuhan izinkan itu. Lalu dalam keluar biasaan dia di dalam melayani Tuhan, apa yang Paulus katakan? Dia minta berdoa 3 kali kepada Allah, kiranya Tuhan engkau angkat duri dari dalam dagingku ini. Kan kita kadang-kadang gitu kan. Begitu ada masalah, kalau bisa jangan ada masalah lah. Padahal kadang-kadang Tuhan pakai masalah itu untuk membentuk kehidupan kita. Itulah Rasul Paulus, bayangan dia dipakai Tuhan luar biasa, saudara. Orang sakit dia coba kasih sapu tangannya bisa menyembuhkan. Tapi jangan kita ikut-ikutan kalau Tuhan gak suruh. Sebab kan kita sering latah kan, lihat orang lain dipakai cara gitu, kita juga ikut-ikutan. Akhirnya ngaco semua kan. Saudara, luar biasa. Nih di dalam pergumulan itu, dia berdoa 3 kali, dia minta, Tuhan kiranya engkau cabut duri dari dalam dagingku. Apa kata Tuhan Yesus? Sudah cukup kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Artinya apa? Dengan kelemahan yang kau alami, kau akan selalu melihat kuasa Tuhan bekerja dengan dahsyat. Dan akhirnya dia tutup, saat aku lemah, di situ aku kuat. Jadi saudara lihat yang kedua, saudara lihat. Apa alasan supaya kita jangan takut? Karena Yesus Kristus itu yang menjadi kekuatan kita semua. Amin. Yesus Kristus menjadi apa? Kekuatan kita semua. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Artinya kekuatan itu datang dari Yesus secara langsung saat kita merasa kita lemah. Ini yang dialami oleh Rasul
Paulus. Saya mau katakan hari ini saudara. Saudara bisa lemah, saya juga lemah. Amin. Kita setiap hari kita bisa mengalami hal-hal yang kita rasa kita tidak berdaya, kita rasa kita tidak mampu saudara. Tapi dengar baik saudara, Alkitab makanya berkata roh dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Paulus berkata kepada anak rohaninya yang bernama Timotius, ya kan, Allah memberikan kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkit kekuatan, kasih dan ketertiban. Roh yang membangkitkan apa? Kekuatan. Jadi saudara, yang kedua, apa alasan kita jangan takut? Karena Yesus Kristus itu selalu menjadi kekuatanku. Amin. Makanya saudara, taruh kekuatan kita bukan dengan apapun yang ada di dunia ini. Taruhlah kekuatan kita kepada Kristus Yesus, gunung batu yang tidak tergoyahkan. Yeremia berkata, terkutuklah orang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh seluruh kekuatannya kepada Tuhan itu sendiri. Amin. Saat kita lemah, kita akan kuat. Amin. Ayo saudara, kita tahu 2022 tidak ada satu kepastian siapa berani jamin sesuatu lebih baik. Tapi kita bersyukur kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Langit bumi akan berlalu, firman Allah tinggal kekal selama-lamanya. Firman itulah yang menjadi manusia lewat peristiwa Natal yang kita kenal namanya Yesus Kristus. Dia tinggal kekal selama-lamanya. Itu berikan jaminan kekuatan bagi saudara dan saya. Ayo saudara, kita tinggalkan tahun 2021 ini. Kita siap masuk 2022 dengan kekuatan dari Tuhan. Saya percaya saudara punya masalah di tahun 2021. Tingkat kebesaran masalah itu masing-masing berbeda. Mungkin sakit penyakit, harus dioperasi segala macam. Waktu kita hadapi itu kan rasanya takut. Tapi itu hari ini kita bisa merayakan ucapan syukur kita. Mengakhiri tahun ini karena anugerah Tuhan. Amin. Ini kan hal-hal yang sepele, kadang-kadang kita tidak menyadarinya saudara. Kita mengalami hal yang berat, hal beban yang berat saat itu, tapi toh kita bisa akhiri sampai hari ini kita ada semua karena anugerah. Amin. Nah saudara lihat, jadi yang kedua apa saudara? Karena Yesus Kristus menjadi kekuatanku. Kekuatan saudara, kekuatan saya, kekuatan kita semua. Amin. Makanya jangan mengandalkan kekuatan saudara, saudara akan kecewa. Tapi waktu kita mengandalkan kekuatan Dia, Yesus Kristus itu menjadi andalan hidup kita. Kita akan lihat kuasa dan kemuliaan dinyatakan bagi kita. Amin. Ini yang kedua. Yang ketiga saudara. Jadi ingat saudara, hari Minggu juga jangan datang saudara ya. Hari Minggu waktu saya lagi berdoa, saya tanya Tuhan nih tema apa tahun 2022. Waktu saya habis persiapan firman Tuhan ini, saya berdoa. Saya nggak tahu kan, biasa saya berdoa minta tema-tema besar. Yang tahun 2021 apa? Tahun percepatan. Akhirnya Roh Kudus taruh di hati saya, tahun 2022 adalah tahun kemuliaan Allah dinyatakan bagi orang yang memilih roh yang menyala-nyala. Tapi saudara garis bawahi roh yang menyala-nyala. Yang melempem, saudara tidak akan kelihatan kemuliaan Tuhan. Yang hanya bukan rohnya menyala, emosi yang menyala, tidak akan lihat kemuliaan Tuhan. Orang emosi itu kan labil, tersinggung, ngambek, putar lagi, pindah lagi ya kan, itu ngambek, itu emosinya, bukan rohnya yang menyala-nyala. Roh yang menyala-nyala, apapun yang terjadi aku tetap maju. Amin. Nah, ini yang Tuhan beri saudara tahun 2022. Adalah tahun kemuliaan Allah dinyatakan bagi orang yang memiliki roh yang menyala-nyala. Itu yang tertulis dalam Roma 12 ayat 11. Biar rohmu menyala-nyala, layanilah dia. Nah saudara, waktu roh menyala-nyala itu kita akan lihat kemuliaan Tuhan selalu dinyatakan. Kalau berbicara kemuliaan luas artinya. Itu bisa berbicara berkat, bicara mujizat, apapun. Pokok intinya kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat hidup kita, dalam hidup kita sampai akhirnya kita mengalami kemuliaan Tuhan. Orang melihat itu, orang tercengang. Ini hanya terjadi bagi orang-orang yang rohnya apa? Menyala-nyala. Makanya pastikan tahun 2022 jangan cengeng-cengeng lagi, jangan melempem-melempem lagi. Amin. Kan sudah tahun percepatan, sudah kita tinggalkan.
Kalau udah percepatan berarti harus masuk roh kemuliaan dong. Amin. Nah sekarang yang ketiga. Kenapa kok kita tidak harus hidup dalam ketakutan? Tidak boleh hidup dalam ketakutan. Kenapa? Yang ketiga saya pelajari Alkitab. Karena Yesus adalah jaminan hidupku. Masa kini sampai pada masa kekekalan. Aku tidak takut kenapa yang menjadi jaminan hidupku. Hanyalah Yesus mulai masa kini sampai pada masa kekekalan. Coba saudara buka dalam Ibrani pasal yang ke-7. Ibrani pasal 7 ayat 17 sampai 22. Saudara boleh baca dari satu perikop ini supaya lebih jelas. Saya akan baca dari ayat 17 saja sampai ayat 22. Sebab tentang dia diberi kesaksian. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Ayat 18. Memang sudah hukum yang dikeluarkan dahulu dibatal. Memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan. Kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan karena itu tidak berguna. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Tapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik. Yang mendekatkan kita kepada Allah. Dan sama seperti hal ini tidak terjadi tanpa sumpah. Memang mereka telah menjadi imam tanpa sumpah. Ayat 21. Tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh dia yang berfirman kepadanya. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Terus, demikian pula Yesus adalah jaminan. Nah garis bawah ini. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Saudara, zaman dulu orang tuh harus diwakili oleh seorang imam. Setahun sekali tuh orang untuk berhadapan masuk ke bait Allah itu saudara tahu. Itu dia tidak bisa suka-suka saudara. Ada satu ruangan namanya ruang Maha Kudus. Disitulah tempat orang membawa korban untuk penyucian dosa. Dan itu tidak bisa sembarang orang, harus ditetapkan oleh seorang imam yang sudah ditetapkan untuk itu. Jadi saya mau tanya, susah nggak berhadapan dengan Allah? Susah. Dan itu dengan persyaratan yang sangat ketat. Imam nggak bisa sembarangan, harus pakai perlengkapan pakaian imam yang sudah disiapkan saudara. Dan imam itu dia begitu berbuat sedikit kesalahan di ruang Maha Suci itu langsung mati. Makanya diikatkan dari bagian tubuhnya ada tali yang menjorok keluar daripada ruang Maha Kudus itu. Lewat tabir kan, jadi ada halaman, ada ruang kudus dan ada ruang Maha Kudus. Itu ada satu nama yang namanya tabir pemisah. Itu hanya boleh dimasuki imam yang sudah tetapkan hanya 1 tahun sekali. Dan membawa korban untuk pengampunan dosa itu. Sehingga begitu susahnya orang menghadapi Allah. Untuk berjumpa dengan Allah melalui imam. Dan imam itu begitu berbuat kesalahan langsung mati. Makanya ada tali itu. Apa fungsi tali? Jadi begitu ada gemerincing yang bunyi-bunyi di tubuh imam itu. Kalau sudah tidak kedengaran lagi berarti imam itu sudah mati karena melakukan suatu kesalahan sekecil apapun. Fungsi tali untuk menarik. Kenapa tidak ada yang masuk ke dalam? Lu masuk, mati juga. Saya mau tanya, berhadapan dengan Allah seperti itu sulit enggak? Sangat sulit. Tapi waktu Yesus mati, dalam Injil Matius 27 itu, saudara lihat, dia mati jam 9, jam 12, sampai jam 3 itu kan penderitaan sampai dia mati. Setelah itu saudara tahu, terjadi gempa yang luar biasa di daerah di mana dia disalibkan. Dan Alkitab berkata, saudara tahu, tiba-tiba terjadi gempa dan tabir bait Allah itu yang memisahkan ruang kudus dan ruang Maha Kudus terbelah dua. Terbelah dua. Jadi setiap orang bisa langsung lihat. Ini menggambarkan imam kita yang sungguh-sungguh, imam yang luar biasa, adalah sekarang bukan lagi setiap manusia, tapi langsung Yesus yang menjadi imam pengantara antara kita manusia berdosa dengan Allah. Nah jadi saudara lihat sini yang saya ingin katakan saudara.
Jadi di dalam Yesus tuh ada satu jaminan. Kenapa kita tidak boleh takut? Karena dia menjamin hidup kita sejak masa kini sampai pada masa kekekalan. Karena dia imam agung itu. Nah, zaman perjanjian lama tuh berulang-ulang. Kenapa berulang-ulang? Tidak sempurna, tidak menyelesaikan dosa. Manusia hanya diingatkan lu berdosa. Udah hidup lagi 1 tahun lagi. Tahun berikutnya lakukan lagi satu persembahan yang berulang-ulang mengingatkan lu berdosa. Enggak selesai-selesai. Begitu Yesus mati, tabir terbelah 2. Setiap orang bisa berjumpa dengan Allah di dalam Yesus. Maka dia disebut imam besar itu. Kita ini hanya imam-imam kecil. Dalam 1 Petrus bilang apa? Engkau adalah imamat rajani. Dari kata imamat itu jadi imam. Yang dipanggil keluar dari gelap kepada terang yang ajaib. Ya kan? Engkau adalah imamat rajani. Umat kepunyaan Allah sendiri yang telah dipanggil keluar dari gelap kepada terang yang ajaib. Ini disebut eklesia. Kata eklesia nih yang akhirnya kita kenal dengan istilah gereja Tuhan. Itu bahasa Yunani. Ek artinya keluar. Klesia, kelio atau klesis itu artinya dipanggil. Jadi gereja Tuhan adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari gelap kepada terang ajaib. Dan sekaligus posisi kita sebagai imam. Tapi imam-imam kecil. Imam besar kita siapa? Yesus. Makanya kita harus jadi berkat bagi orang lain. Saudara mengerti nggak maksudnya? Kita disuruh jadi berkat, jadi garam, jadi terang karena posisi kita sebagai imam pengantara untuk memperkenalkan Yesus bagi setiap orang. Tapi imam besarnya adalah Yesus. Nah, ada jaminan di dalam dia. Jaminan untuk hidup kita mulai hari ini sampai pada bahkan masa kekekalan. Nah, ini alasan kenapa kita jangan takut. Ini alasannya. Makanya Yesus pernah berkata dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak seorang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kenapa? Dialah imam besar agung itu. Dia dikorbankan 1 kali untuk selama-lamanya. Kenapa? Karena dia adalah sempurna adanya. Nah, ini alasan kenapa aku hidup tidak perlu takut. Karena aku tahu Yesus adalah jaminan hidupku. Masa kini sampai pada masa kekekalan. Amin. Jadi kita nggak usah takut. Tuhan sudah menjadi jaminan hidupku. Amin. Ini yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir. Yang terakhir saudara, kenapa alasan kok kita tidak boleh takut? Yang keempat, karena dia selalu berdoa untuk kita, bahkan dia membela kita di hadapan Allah Bapa. Dia berdoa, bahkan dia membela kita di hadapan Allah Bapa. Coba saudara buka dalam Yohanes pasal 17, ayat 11 sampai ayat 26 secara cepat saya baca. Ayat 11 ya. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia ini, kata Tuhan Yesus, tetapi mereka masih ada di dalam dunia ini dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu. Siapa ini? Murid-murid sekarang termasuk saudara dan saya. Dia doakan itu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku melihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Ayat 14, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci apa? Nah, jadi kalau saudara dibenci oleh dunia ini jangan heran, ini alasannya. Karena mereka apa? Bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia ini sama seperti aku bukan dari dunia. Ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah
kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia, dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Ayat 20, dan bukan untuk mereka itu saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh apa? Berarti saudara masuk gak dalamnya? Ya. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku dalam engkau, agar mereka juga dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat 22, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepada aku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ayat 24, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau, tapi aku mengenal engkau, dan mereka ini tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Ini adalah satu doa Tuhan Yesus, ya kan? Ini adalah satu doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya, bahkan dia membela murid-murid di hadapan Bapa. Saudara lihat. Nah ini juga Yesus sekarang dia ada di surga ngapain? Main handphone, TikTok. Gitu gak? Bukan, dia di surga ngapain sekarang? Berdoa bagi saudara dan saya. Dia siap membela kita di hadapan Bapa. Saya mau tanya, di mana ada nabi seperti ini? Nabi-nabi mati selesai, bahkan didoakan terus. Tapi Yesus justru dia berdoa bagi kita. Tokoh agama mana yang bisa seperti ini? Satu-satunya Yesus berdoa bagi kita, dia membela kita mati-matian di hadapan Bapa. Amin. Nah ini alasan kenapa kita tidak harus takut atau tidak perlu takut, karena dia selalu berdoa untuk kita. Ya kan, bahkan dia membela kita di hadapan Bapa. Dia berdoa supaya kita semua menjadi satu, supaya kita mengalami kemuliaannya, supaya dunia melihat kita, dunia akhirat percaya karena melihat kemuliaan itu nyata dalam hidupan kita. Ini doanya dia bagi saudara, bagi saya. Jadi ada satu pribadi sampai malam ini selalu berdoa buat saudara dan saya. Itulah Yesus. Ada alasan lagi enggak untuk takut? Kita bisa lupa berdoa. Tapi dia terus berdoa bagi saudara dan saya. Amin. Apa yang kita harus takut? Oh haleluya saudara. Nah itu sebabnya hari ini saudara. Ayo kita jangan lagi mau hidup dalam ketakutan di tahun 2021. Sudah kita lewati, berarti itu anugerah Tuhan sampai hari ini. Tinggal beberapa jam kita akan tinggalkan. Mungkin saudara bertanya, saya nggak tahu tahun 2022 apa yang terjadi. Saya juga nggak tahu. Tapi saya cuma tahu Tuhan akan nyatakan kemuliaannya bagi orang yang rohnya menyala-nyala terus dalam Tuhan. Amin. Nah itu sebabnya saudara, kita tidak boleh takut. Kenapa alasannya? Karena adanya kepastian bahwa Yesus Kristus menyertai kita bukan sampai hari ini saja, tapi sampai pada kesudahan zaman. Yang kedua, karena Yesus Kristus itu menjadi kekuatan kita. Amin. Kita kuat karena dia menjadi kekuatan yang tinggal hidup dalam kehidupan kita. Yang ketiga, karena Yesus adalah jaminan hidup kita. Baik masa kini sampai pada masa kekekalan. Yang keempat, karena dia selalu berdoa untuk kita. Dia membela kita habis-habisan. Amin. Makanya peristiwa Natal itu saudara lihat. Mengosongkan diri, mengambil rupa manusia. Dia ditolak. Herodes tidak bisa terima. Waktu dia dengar raja itu lahir. Keluarkanlah satu perintah yang dikeluarkan oleh Herodes. Bantai semua anak usia 2 tahun ke bawah. Karena dia nggak tahu yang mana, udah bantai aja habisin.
Tapi apa rancangan Allah tidak pernah bisa dibatalkan. Dia dibawa lari ke Mesir. Terpelihara luar biasa. Nah itulah yang sekarang sedang berdoa bagi saudara dan saya. Amin. Nah itu sebabnya malam ini saudara, apa yang harus kita lakukan? Yang ada cara lain, andalkan dia itulah. Yeremia 17 ayat 5-8. Terkutuklah orang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri, bla 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 terus. Tapi saudara masuk ayat ke-7 dan 8, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Dia akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saya percaya tahun 2022, roh yang menyala-nyala bagi anak-anak Tuhan yang sungguh serius dengan Tuhan, dia akan lihat kemuliaan Tuhan. Percaya saja, karena Tuhan sedang membedakan antara dunia dengan orang yang hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Dunia sedang digoncangkan, kata dalam surat Ibrani itu. Dunia sedang digoncangkan supaya yang tidak tergoncang itu tinggal tetap. Apa itu yang tidak tergoncangkan? Kerajaan Allah. Kita sedang hidup di dalamnya. Dan akhirnya kita tetap menjadi kuat bersama Tuhan. Amin. Jadi pastikan hari ini kita akhiri bersama-sama dengan Tuhan ya. Termasuk tahun 2022, tahun kemuliaan Tuhan bagi orang yang rohnya menyala-nyala. Tuhan Yesus memberkati, selamat tahun baru.